mengungkit, bukan. Ini sejarah, faktanya seperti itu. Hadirin yang saya hormati, pertama kali utusan negara Tiongkok, Mongol sih, yang datang ke Jawa namanya Mengki, Muslim, agama Islam, menghadap Raja Kertanegara, Raja Singosari di Malang. Oleh Raja Singosari, oleh Raja Kertanegara, Mengki dipotong telinganya dua-duanya. Pulang, lapor pada rajanya. Akhirnya rajanya, Raja Mongol, kirim pasukan 20.000 akan balas dendam. Sampai di Singosari, di Malang itu, Malang sekarang. Sampai di sana, Kertanegaranya udah mati. Kerajaan Singosari udah bubar. Dubar sudah dikalahkan oleh Jayakatwang Doho Kediri yang mengalahkan. Jumpa dengan pemuda namanya Raden Wijaya. Raden Wijaya, pemuda masih. Kata Raden Wijaya, Bapak-bapak kesini mau balas dendam Singosari kan? Iya, sudah nggak ada. Dikalahkan oleh Jayakatwang Raja Doho Kediri. Jadi kalau mau balas dendam, ayo kita serang Doho. Ya ayo, nurut tentara Cina itu, tentara Tiongkok. Maka Doho diserang atas provokasi dari Raden Wijaya. Doho kalah, berdirilah Majapahit. Itu pertama kali Raden Wijaya. Tidak lama, tak kenapa dengan pasukan Tiongkok ini ada konflik. Raden Wijaya ini yang melawan, diusir sebagian ke Kalimantan Barat, Singkawang, sebagian ke Sumatera Selatan, ya Palembang. Orang Palembang sipit-sipit lah kira-kira itu. Nggak bisa dibuang itu, nggak bisa dibuang. Nah, ciri-ciri karena tentara Tiongkok diusir oleh Brawijaya pertama itu sebagian ke Sumatera Selatan. Dan nanti Brawijaya keempat, Hayam Wuruk, punya patih besar namanya Gajah Mada. Itulah puncaknya Imper Gajah Majapahit sampai ke Filipina Selatan, Sri Lanka, Patani, semua Majapahit semua itu. Sumpah Palapa yang disumpahkan oleh Patih Gajah Mada ingin mempersatukan kepulauan yang luas ini dengan dinamakan Palapa Nusantara. Maka tidak ada Sumpah Palapa kalau tidak ada Majapahit. Tidak ada Nusantara kalau tidak ada Sumpah Palapa. Dari Sumpah Palapa Nusantara itulah yang menginspirasikan Sumpah Pemuda tahun 28 yang digagas oleh para pemuda-pemuda nasionalis, aktivis. Terjadilah manifestasi politik kebangsaan, satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Dari situ semangat proklamasi 17 Agustus 45. Jadi kalau diurut begini, bukan diurut nih. Tidak mungkin ada proklamasi 17 Agustus 45 kalau tidak ada Sumpah Pemuda. Tidak ada Sumpah Pemuda kalau tidak ada Sumpah Palapa. Tidak ada Sumpah Palapa kalau tidak ada Majapahit. Tidak ada Majapahit kalau tidak ada pasukan dari Cina. Kesimpulannya, tidak akan ada Indonesia kalau tidak ada Cina. Setuju silahkan, enggak apa-apa, ini teori saya kok. Setuju silahkan, enggak apa-apa. Tahun 1410 ada seorang ulama dari Tiongkok namanya Syekh Hasanuddin di Rengas Dengklok, Kerawang, ngajari Quran. Maka disebut suaranya enak, maka disebut Syekh Kuro. Kuro itu qori, pembaca Quran. Kayak tadi baca Qurannya enak tadi. Nah, Raja Siliwangi mendengar ada agama baru, marah, berangkat ke utara, mau bunuh itu. Sampai di sana, sampai di Rengas Dengklok, ada santrinya Syekh Kuro sedang baca Quran, suaranya enak, lagunya enak, orangnya kutilang, kuning tinggi langsing, namanya Subang Larang namanya. Anaknya Ki Gede Tapa, Ki Gede Bandar Pelabuhan, bapaknya. Itu Prabu Siliwangi setelah lihat Subang Larang yang cantik itu, suaranya enak itu, jangankan mau bunuh, malah klepek-klepek, langsung lamar. Ya silahkan masuk Islam, masuk Islam gak apa-apa. Nikahlah Raja Siliwangi Prabu Kuncaningrat
dengan Subang Larang masuk Islam. Tapi Islamnya nggak semangat. Yang semangat anaknya. Punya anak pertama namanya Prabu Kian Santang atau Syekh Rahmatullah, kuburnya di Gunung Godog, Garut, yang mengislamkan seluruh Jawa Barat, semua Islam kecuali Patih Pucukumun yang tetap agamanya Sunda Wiwitan Karuhunan dengan pengikutnya suku Badui di Malimping. Anak kedua Syekh Somadullah alias Kuwu Cirebon. Yang terakhir perempuan anaknya namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim, dinikah oleh Habib dari India namanya Abdullah Ahmad Khan. Punya anak Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, Sunan yang di Cirebon itu ibunya cucu Prabu Siliwangi. Kalau dari ayahnya turunan Nabi Muhammad datang dari India. Itu cerita seperti itu. Maka Jawa Barat semuanya masuk Islam gara-gara Kutilang. Gak ada kiai ku masuk desa takbir, gak ada kiai masuk desa dakwah ngajak Islam takbir, gak ada. Wali-wali itu gak begitu cara dakwahnya. Cheng Ho datang, namanya Ma Zeng He, Matu Muhammad, Ma Zeng He, itu dari Nansing, kuburannya di Nansing kuburannya. Saya pernah ke sana. Cheng Ho datang 7 kali membangun ke Nusantara ini, membangun kota Semarang. Kemudian sowan ke Gunung Jati, menghadap Sunan Gunung Jati. Rombongannya ada yang cantik, namanya Ontin, dinikah oleh Sunan Gunung Jati. Nah, istri tuanya namanya Nyai Atikah, putrinya Raden Fatah, Raja Demak. Cemburu istrinya tuanya ini, dapat istri Cina putih, barangkali kuning lah. Istrinya cemburu, akhirnya dipindah ke selatan. Istri muda ditaruh di 30 km selatan Cirebon. Punya anak cucu kuning-kuning, maka disebut Kuningan. Itu turunan Ongtin. Raja Brawijaya V, Kertabumi. Salah satu istrinya muslimah dari Cina, namanya Subanci. Orang Jawa panggilnya Dewi Retno. Punya anak laki-laki namanya Jinbun, nama Cinanya. Nakal diusir dari istana. Nggak disenangi keluarga istana, diusir. Keluar dari istana Majapahit, belok ke timur, jalan ke timur, jumpa Syekh Rahmatullah alias Sunan Ampel bin Ibrahim Samarkandi. Bapaknya datang dari Samarkand, Persia, membawa anak 2, Ali Murtado dan Rahmatullah. Masuk Islam si Jinbun, diganti namanya Abdul Fattah. Tidak lama setelah khatam Quran 5 tahun belajar Islam, hafal Quran, permisi pada gurunya, Syekh, saya akan mendirikan kerajaan Islam. Ya silakan. Tidak lama berdirilah pertama kali kerajaan Islam di Jawa, Demak Bintoro. Rajanya Abdul Fattah alias Jinbun, ibunya namanya Subanci atau Dewi Retno. Bapaknya kaget anak jadi raja Islam, WA anak satunya, yaitu Raja Palembang, Raja Kukang. Dulu namanya Kukang Palembang itu Pak. Kukang bahasa Cina, artinya pelabuhan besar mananya, sebelum nama Palembang. Raja namanya di sana Aryadillah, agamanya Hindu. WA, bapaknya WA, nak Aryadillah, saudara kamu sudah jadi raja Islam si Jinbun, bagaimana komentar kamu? WA-nya direply, ayahanda yang saya hormati, mohon maaf, saya sendiri sudah lama memeluk agama Islam. Nama saya sekarang bukan Aryadillah tapi Fatahillah. Maka Palembang sudah Islam, anak di sini masuk Islam, bapaknya bingung. Rakyat Majapahit ikut Demak. Kenapa? Kalau ikut Demak dipanggil santri. Santri artinya berakhlak mulia, budi pekerti luhur, janji tepat, ngomongnya benar, gak pernah bohong, gak pernah nipu, doanya mujarab, caspleng, santri dulu tapi. Rakyat Majapahit ikut Demak, ingin dipanggil santri. Lama-lama Raja Brawijaya V masuk Islam.